Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Kita ulangi dikit lah. Wa yusannu ay yakhlika ra'sahu walau asna fi sabi' wa yatasaddaqa bi zinatihi dahaban aw fiddatan aw yu'azzanu wa yakra'u suratal ikhlas wa ayatu inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim bi ta'sih bi ta'nisid damir. Kata musannif bahwasanya disunatakan kalau kita melahirkan seorang anak itu kita memotong akan rambutnya. Bukan memotong yakhluqanina, kalau memotong itu qasla. Jadi kita menggundul rambutnya. Jadi kalau kita punya anak melahirkan, nah itu baru melahirkan itu dipotong, digundul rambutnya. Nah, walau asnafi sabi', walaupun di pertengahan antara waktu melahirkan dan umur 7 hari. Kalau umur 7 hari banyak rambutnya. Jadi menyakawa itu pas habis melahirkan pangguru aja dipotong. Kenapa jadi harus nang umur yang di bawah daripada 7 tahun tadi? Kalau menuruti sunnahnya wa yatasaddaqa bi jinatiha dhahaban aw fiddatan. Bahwasanya seseorang itu bersedekah dengan nilai berat rambut itu baik emas ataupun perak. Jadi munnya bertambah umurnya ganal, bertambah berat timbangannya. Yalah, mun pemalar bang, munnya orang kada pemalar kada apa itu, biarnya aja melihat rambutnya lah gundrung misalnya kekanakan nih, bah berugian abah ini aja, hanya lahir ikam dah memakan emas abah aja. Yalah, karena apa tadi disunatakan kita itu memotong rambutnya, menggundul rambutnya, lalu rambut tadi itu di apa ya namanya? Ditimbang. Dengan ditimbang itu lalu beratnya berapa? 2 gram, 3 gram, 4 gram. Yalah, lalu seberat itulah kita bersedekah emas ataupun perak. Nah, itu yang sunnahnya seperti itu. Nah, bagusnya maksudnya memotongnya tadi jersidin tidak mengapa di awal ataupun di pertengahan, nah, sebelum dia 7 hari tadi. Karena 7 hari itu kita disunatakan mengakikahi akan itu anak, walaupun batas kita mengakikahi anak itu adalah masa baliknya umur 12 tahun kah atau perempuan sampai ketika dia haid, itulah batas kewajiban kita, bukan kewajiban, kesunahan kita untuk mengakikahi anak kita yang baru lahir tadi. Disunatkan bersedekah jarsidin wa yatasaddaqa bi jinatiha zahaban aw fiddatan, baik emas ataupun perak. Wa ayyu azzana, dan hendaklah dia mengajankan akan itu anak yang baru lahir tadi, supaya yang didengar kalimat yang pertama adalah kalimat tauhid, kalimat azan tadi itu. Sunat kita mengajankannya di sebelah kanan dan mengqamatkannya di sebelah kiri. Sunat hukumnya. Wa yaqra suratul ikhlas, dan hendaklah dia membacakan suratul ikhlas. Jadi kesunahan-kesunahan itu diantaranya kalau dia lahir tadi, nah, dipotong rambutnya. Yang kedua adalah diazankan. Yang ketiga adalah membacakan suratul ikhlas. Dibacakan suratul ikhlas. Berapa kali guru? 3 kali kada bapak. Sama dengan Quran namanya. Wa ayata, dan ayat jarsidin dibacakan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu dibacakan. Makanya kalau kita bertasmiyah biasanya dibacalah kalimatnya itu innallaha astafa, itu termasuk ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, itu dibacakan ketika anak itu lahir tadi jarsidin. Bi ta'nisid damiri, dengan tetap mentakniskan damirnya. Kalau pang misalnya laki-laki diganti wa inni u'idzuhu, ada boleh jarsidin. Tetap aja seperti yang ada di Quran itu.
Nggih, di Quran bacaannya pakai ha, jangan diganti mun laki-laki, hanya diganti kena oh ini uizuhu kada bisa. Jadi biar aja dengan damir ta'nis itu. Walau fi zakari, sekalipun yang lahir itu adalah laki-laki, tetap damirnya harus muannas jasidin. Wa fi uzunihil yumna, dan jasidin diajanakan pada telinganya yang sebelah kanan. Wa yuqamu fil yusra, dan dikamatkan sebelah kiri. Aqibal wad'i, ketika seseorang itu habis melahirkan. Ada orang kan rajak tuh kita tuh bila bibinian dia hanya dikamatakan. Kalau lelakian diajanakan di sebelah kanan. Kalau bibinian dimatkan. Padahal keduanya diajankan dan dikamatkan. Bagusnya sedih. Wa ayyun hakanahu rajulun fa imra'atun, dan hendaklah habis melahirkan itu hendaklah ditahnik itu kekanakan tadi, ditahnik kekanakan itu, diberi makan semalam tadi salah, diberi kurma, diberi makan, dikunyahkan kurma, lalu ditahnik, dimasukkan ke mulutnya dengan jari manis. Nah, dengan jari manis kita ini mencari orang yang soleh-soleh itu minta tahnikkan. Nggih, munnya ganal ini kada usah lagi ditahnik, disuruh kurmanya aja langsung. Kalau pun misalnya guru ulun tahnikakan ya, misalnya lah punya guru aja mau lah sembelih sidin. Bagus pang mimpian hakun. Tetamu orang nang soleh wali misalnya, guru minta makan pian. Biasanya kan kayak orang minta berkah pian, ya, makan dengan sidin makan, kita makan itu. Tapi mun kada ditahnik tuh kan artinya dilicinai, dihalusi. Itu tahnik namanya. Dia masukkan ke dalam muntung, dihalusakan. Gurunya mentahnik banyak pada kurmanya dimakan sidin para setengah kilo. Itu kan mentahnik sidin ngarannya, memang lapar sidin. Mana kurmanya sidin? Dijurungi orang 3 biji, pak kurang ini jadi sidin. Tahnik makan dulu aku sidin. Tahnik namanya. Orang tetamu kalau anak kita halus itu bagus tahnik, minta tahnik akan tetamu orang alim. Anak kita masih belum berjalan, minta berkat sidin, minta tahnikkan dengan sidin. Wa tahnikur rajulun fa imratun, kalau tidak ada laki-laki jadi sidin maka perempuan yang mentahnikan tadi min akhlil khair, daripada orang yang baik-baik. Itu mentahnik tadi, mengunyah makanan tadi itu daripada orang yang baik-baik. Karena lisan sidin banyak berzikir, lisan sidin banyak bersalawat. Minta kita dengan sidin itu, dengan berkatnya itu, dengan berkat sidin berzikir, banyak membaca salawat, membaca Quran dengan orang-orang yang saleh tadi, sehingga kita dapat berkahnya. Insyaallah anak kita dapat berkahnya. Hantamnya perukuan ya lah. Banyak beruku guru nih ya daripada banyak beruku daripada apa namanya babi wiritan sidin ini ya. Kada jadi aku mentahnikkan lawan sidin. Banyak merutit gurunya nih ya. Kada tapi kelihatan berzikir sidin ini ya. Kada jadi min akhlil khair, yang kita pandang orang itu termasuk orang yang baik. Orang yang baik. Dengan apa kita mentahniknya? Bitamarin, dengan 1 biji kurma. Biji kurma sebijian kebanyakan, orang biasanya separuh kada apa-apa. Separuh, semuanya kekanakan. Jangan 3 biji disurung, 3 biji ditahnikakan. Nya belum bisa makan lagi. Maksudnya itu cukup dirasakan aja di muntungnya, dirasakan di muntungnya. Kalau nya kada bisa makan, jangan dia munnya sudah ganal itu dimasukkan sampai ke tenggorokannya, jangan. Cukup di bawah lidahnya aja diandak di situ. Kalau orang tuh biasanya dianokan ke giginya. Dianokan ke giginya dianokan supaya dia merasakan manis itu. Supaya tapaulannya itu adalah dia merasakan manis, lezatnya itu. Biar kita tuh kalau orang kampung bahari menyatakan itu supaya pemandirannya tuh manis didengar orang, nyaman didengar orang. Itu kalau orang kita kampungnya kada tahu. Yang penting orang bahari itu diandaki uyah gitu supaya masin pemandirannya aja. Orang bahari itu bila diandaki uyah masin pemandirannya aja. Masin itu artinya diasi orang. Kalau manis orang senang mendengarnya tuh, mendengarnya senang orang. Dengan sebab apa? Manis tadi jar orang tuanya tafaulan dengan itu. Sama semalam itu. Kalau akikahnya semalam itu jangan dipotong-potong. Tulangnya jangan dipecahkan, tafaulan supaya anak itu jangan berpenyakitan. Jangan terpotong-potong, terpecah-pecah tulangnya. Jangan tabrakan ke orang itu lah. Alhamdulillah bang guru aja. Ulun nih kada pernah bang akikah. Jadi ulun ini waras kayak ini bang aja. Kada ada yang dipacah-pacah bahari itu ya.
Itu tapaulan bahari itu. Berarti itulah bitamarin pahuluin dan jersidin kalau kadeda kurma dengan sesuatu nang manis. Apa kan nang manis? Gula habang kita ya lah di kampung. Gula habang. Andaki gula habang nah kekanakan itu. Nah, itu tapi itu gurih dimasak dengan api aja. Harusnya kada masak dengan api yang manis tapi lam tamassuhu lam yatamashu annaru nang tidak menyentuh oleh itu akan api. Jadi kada kena api itu kalau gula habang masih kena api itu teh. Murah maulahnya itu apa nang manis? Yang apanya? Oh ya madu. Nah, madu inggih. Orang kan madu sebetul. Aduh diberi madu Masya Allah. Yang manis yang penting kada menyentuh akan api. Hinal yuladu ketika dia lahir. Dan artinya ketika lahir itu yang disunahkan seberataan itu. Orang bahari itu itulah. Orang bahari itu mengaji gini lah, mengaji inilah. Mengaji ini bapi duduk bahari itu. Orang bahari ini kan ada tahu kekanakan mengaji di YouTube. Bepulsa aja ini bakuata. Dan bahari mengaji kalau kayak ulun ini menemui mungkin Abah Usep nih ketua menemui juga tahu lah. Bapi duduk tahu lah. Dan kada tahu lah orang Banjar tahu bapi duduk. Bapi duduk kalau berhadap dengan guru tuh bapi duduk. Anak belajar itu. Orang Banjar tahu lah bapi duduk. Bawa baras. Niur dibawa, gula habang, entalo, banang, jarum, lading, mau dibawa itu ya lah. Ayam seikong misalnya. Kalau ulun tuh pastilah rancak dengan keluarga gini. Kalau orang mengambil ilmu, ulun kayak itu hari itu mengambil ilmu, mengangkat orang tua kayak itu tuh dengan paguruan. Buat di dalam baskom halus, ada bang istilahnya telah bakat diimbir yang halus lah. Anda kinior, anda ki hintalo, anda ki lading, anda ki apa namanya itu jarum, banang. Habis itu ya gula habang sudah diserahkan dengan guru. Wahai guru, ulun minta ajari dengan pian dan ulun minta angkat dengan pian murid pian. Serahkan dengan sidin. Aku terima ajar sidin. Dan orang bahari mengaji kayak itu pisau supaya tajam jurang, ilmu supaya tajam. Kalau dapat ilmu itu kita itu supaya manis begula habang, supaya lamak ya baniur tadi besantan bahasa kita itulah ilmu kita tadi itu. Ulun berapa kali kayak itu mengaji ilmu itu kayak itu kada ada bang di dalam kitab, kada ada kita cuma bahasanya tuh menghargai peguruan kayak itu, menghargai peguruan, memberi peguruan. Ulun bahari itu kayak itu berduduk bahastilah, duduk bahastilah, hendak minta bimbing sidin bahastilah pada guru kada minta ada. Tapi sidin senang aja dapat beras, sidin ada 2 liter, sidin dapatkan 3 liter, sidin dapat. Yalah, kita kan ada nilainya itu. Yang penting sidin bahasa kita tuh ingat dengan kita. Bahwasanya kita ini minta ajari dengan beliau dan itu sebagai pembuka kita dengan guru kita. Tafaulan dengan sidin. Jadi ulun bahari itu biar kada berduit tukar lading, tukar jarum, tukar banang, tukar gula habang. Modalnya sekitar 2.500 lah bahari itu. Karena baris ampun kita surang bahari ya lah. Membawa niur ampun ulun di kampung ulun bawa niur surang. Bawa ulun niur surang. Kelapa bawa surang kayaknya anyar di orang bahari itu ada juga nang kadaka itu kada membawa baris langsung lakatan. Dibawa di dalamnya kayak seperti itu di dalamnya. Itu supaya apa? Supaya berikit ilmu kita ini supaya berikit. Makanya membawa lakatan. Pulut nih bahasa kita lah. Itu. Bahari itu mengaji yang kayak itu tuh kada masalah ilmu aja ulun nang main kuntau gini ulun kayak itu juga bahari itu. Kalian tahu lah main kuntau. Belajar bersilat tuh bertamat dengan guru membawa itu juga. Membawa itu juga. Ada ingat lagi bang supaya jurusnya. Wah inilah. Wa yakra'u indaha dan hendaklah seseorang tadi membaca di samping itu bayi yang dilahirkan tadi membaca apa tadi ayat tadi. Wahia talku ayatul kursi tatluku ayatul kursi wa inna rabbakum ilal akhir. Sidin itu dibaca itu sidin sampai dibaca yang seperti itu. Wal muawizatain dan hendaklah juga membaca jarsidin muawizatain yaitu qul huwallah tadi dibaca 3 kali. Habis itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dibacakan.
Wal iksaru minad du'ail qarbi, dan hendaklah ketika lahir itu memperbanyak doa qarbi jasidin. Apa itu doa qarbi? Yaitu jasidin la ilaha illahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illahus samawati sab'i war rabbul ardi war rabbul arsyil karim. Itu doa qarbi namanya jasidin. Diperbanyak membaca yang seperti itu ketika anak kita lahir. Qala syekhuna, telah berkata oleh guru kita, amakiratu suratil an'ami ila ratibin wala yabisin ila fi kitabim mubin. Ada di surah Al-An'am itu seperti itu bacaannya. Jarsidin yauma ya'tikum anil mauludi, yaitu ketika kita mengakikahi anak kita ketika dia lahir, lalu dibaca surah Al-An'am tadi sampai nangkipi kitabi mubin tadi, jadin paminal mubtadi'atil awami al-jahilah. Itu jarsidin termasuk daripada perbuatan-perbuatan bid'ah daripada orang yang zahil dan awam. Jarsidin itu termasuk perbuatan kita kada ada lah. Yang kita bisa biasanya membaca itu adalah surah apa namanya, Al-Imran, ialah innallaha astafa. Itu biasanya kita itu yang disunatkan tadi di sini disuruh. Makanya kita rancang membaca surah itu surah Al-Imran lah. Payam bagi al-inkafu anhu wa tahzirun nasu minha ma'amkana. Jarsidin, kalau ada orang itu membaca surah Al-An'am itu jarsidin karena itu termasuk bid'ah, maka jarsidin usahakan kita itu jangan melakukan itu semampunya dan berhindar daripada mengerjakan yang demikian itu. Nah, semampu mungkin jarsidin kita menghindarkannya. Nah, jadi itu diantara kesunahan-kesunahan ketika seseorang itu melahirkan anaknya seperti itu. Far'un haja far'un. Yusannu likulli ahadin al-idhanu gaban jarsidin. Wal iktihalu bil ismit witran inda naumihi. Nah, ini satu cabang permasalahan. Jarsidin disunatkan bagi tiap-tiap seseorang, siapa aja, perempuan, laki-laki, boleh mengerjakan ini apa? Al-idhanu gaban jarsidin, yaitu bemiak, bahasa kita tuh sunat kita itu bemiak kepala, sunat bemiak. Mun rambutnya ada, mun rambutnya kada ada, sulah nanti miyaki ya licin tuh karena matahari itu. Jurang 2 matahari hari ini nah, kepala ikan butak sebuting. Sunnah jarsidin. Wal iktihalu bi ismit, dan hendaklah kita itu bercalak mata, sunat jarsidin. Bagi tiap-tiap seorang bercalak mata dengan ismit. Ismit itu nang batu nang bahari tahu pian. Calak mata bahari adalah nang pakai batu. Batu itu namanya ismit namanya. Nang bahari nang bawadah adalah cupulah. Itu ditumbuk, itu ismit namanya. Nah, sunat jarsidin kita itu bercalak mata itu nah sunat. Nah, witran hukumnya adalah inda naumihi, ketika dia hendak guring. Bahari ini diamalkan benar kalau ulun dahulu tuh waktu sekolah. Jadi witir kita tuh jarsidin ganjil. Jadi kalau kita hendak guring itu berdahulu tuh setiap santri lah punya itu calak mata nih. Calak mata ismi dibandakan aja lelakian bicalak mata apa aja. Sunnah hukumnya. Witir hukumnya. Sebelah kanan ini satu kah? Di sebelah sini 2. Ada Bapak? Yang penting witir atau 3-3. Boleh juga 3 kali ismit itu. Dipakai witir jadi sidin, sunat witir. Nah, disunatakan. Ada ulun dulu mengamalkannya ini. Nah, di sebelah 2 di 2 dan 1, bisa juga 3 dan 2. Nah, kalau witir di sini bisa 1-1, artinya sebelah sini 3, sebelah sini 3. Nggih. Amun kebanyakan sampai 10 bang, disangka kawan kena tuyul. Hirang sini misalnya. Kebanyakan benar. Tapi kawan ulun tuh di sana ada juga yang hitam mana sih nah. Kalau hendak guring itu hitam. Bila hendak belajar bercalak mata juga. Rapi bercalak mata. Kalau hendak belajar calak mata rapi. Jadi mata itu fungsinya itu adalah mata kita tuh nyarah. Terang kita melihatnya lah. Mata kita tuh dilihat orang tarang juga. Sunat ketika kita hendak guring bercalak mata. Ada hendak keundangan aja tuh. Kalau panggilnya hendak keundangan aja ada. Sunat ketika hendak guring bercalak mata jadi sedih. Sunat. Disunatakan lagi wakhat busaibin. Saibir ra'sihi walihiyatihi bi humratin au supratin jadi sedih. Disunatakan juga kita tuh memacari. Nah, memacari apa?
Saibin, rambut jadi sidin. Memacari rambut ini boleh aja. Nah, itu bagi kita tuh bersemir wah ini itu. Walihiyatin dan janggut. Nah, janggut. Ada kalau orang janggut, becat janggut dia lah. Janggut jet hijau, kuning. Kira orang balon lah. Boleh aja asal jangan hitam aja. Kita itu menyamir rambut tuh boleh. Dengan warna apa aja. Dengan pacar tadi itu hendak hitam, kuning, hitam nggak ada boleh. Kecuali jadi sidin untuk berjih, untuk kita berperang itu baru boleh. Kalau ini yang hitam itu, nang kebiasaan kita ini untuk menghilangkan putih kada boleh. Kalau untuk ada berjihad haram hukumnya. Karena menipu orang namanya. Tapi kalau untuk menjadikan musuh lari dengan sebab kita bersamir hitam tadi boleh. Jadi boleh jadi sidin menyamir rambut. Boleh menyambur kepala dan janggut boleh bihumratin dengan yang merah. Warna merah adalah buat Habib biasanya warnanya merah. Ini. Wasupratin atau je kita tuh apa supra tuh kekuning-kuningan, kuning lah. Uranya kan apa bahasanya tuh boleh berarti jadi. Wa yarumu khalqul lihiyatin dan jasidin haram hukumnya itu menggundul janggut ini. Nah, kita ini gundul lah kada rapi jadi digundul. Itu menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Syafi'i. Tetapi menurut yang lain hukumnya makruh saja. Hukumnya menggundul itu janggut tadi jadi. Wa khadbu yadir rajuli rijlahu bihinain. Dan jersidin sunat juga memacari. Artinya memacari lelaki lain, berpacaran lain lah. Berpacar maksudnya bahasa kita adalah berpacar itu akan kakinya. Oh ya harumu khalqu lah. Ya. Dan jersidin sunat juga berpacar lelakian itu di kakinya. Iyalah. Sunat kita adalah berpacar lagi bihinain dengan pacar tadi bang. Pacar Arab tuh ada kalau nembubuk tuh. Ini. Khilafin li jami pihima berbeda dengan pendapat bagi ulama-ulama nang lain. Artinya ada nang kada menyuruh tadi seperti itu. Ya nah dulu lah kena salah ulun. Matlupun ala khalqil yati haram hukumnya rupanya. Ini. Ayyahrumu hadbu yadir rajuli rijlahu binain au nahwihi haram hukumnya. Nah, kena salah. Karena kalau tahu sarahnya atapnya. Jadi kita tuh haram jadi memacari kuku kalau lelakian itu kuku betis. Kita itu dengan pacar haram hukumnya kalau lelakian. Khilafan li jami pihima, tapi ada juga ulama yang membolehkan berpacar itu misalnya kuku orang tuh rusak. Dipacari bagusnya. Nah, itu kada haram jadinya. Jadi bila orang untuk berubat jadinya dengan dipacari itu ampihnya rastungan. Itu kada apa-apa, kada haram hukumnya. Boleh hukumnya jadinya. Karena itu penyakit tadi hilang dengan sebab dipacari tadi itu. Nah, itu boleh aja. Makanya ada khilafnya. Haram ikam ni berpacar aja. Jadinya aku ini rastungan kuku ini. Kalau kada dipacari, nah itu rusak kukunya. Maka boleh. Wa bahasal ajrayu karahata khalqi ma fawqa khuluqumi minasyari. Dan telah membahas oleh Imam Ajra'i akan makruhnya itu memotong rambut yang di bawah sini. Ini kan kalau ini haram hukumnya tadi. Kalau di bawah sini makruh hukumnya. Itu kita tuh mencukurnya yang di bawah sini menurut Imam Ajra'i. Nah, minasyari daripada itu rambut ya sini di bawah khuluqum. Khuluqum itu ini tenggorokan. Berarti di bawah sini nah itu ada jadi sini makruh hukumnya. Wa kala gairuhu annahu mubahun. Jadi kalau ke hukum itu kita inilah kada bisa menetapkan kalau fikih ini pasti ada beda pendapat. Bila inya makruh berarti ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Tadi mencukur rambut kada boleh lah haram hukumnya. Tapi ada yang membolehkan berarti makruh hukumnya. Kenapa? Karena ada yang membolehkan. Wa qala gairuhu annahu mubahun. Bahwasanya boleh aja ajar ulama yang lain. Ulama yang lain berpendapat makruh, mubah, boleh. Nah, ulama yang lain berpendapat haram hukumnya. Maka jatuh hukum itu dimakruh berarti dibenci kalau kita melaksanakannya. Makanya kalau haram ada, lalu ada yang membolehkan, jatuhnya makruh. Berarti mendaging babi guru ya ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, makruh lah kalau kita makan itu lain tuh mutlak deh. Ada awal lagi dimakruhkan diharamkan kecuali tadi mudarat. Hanya kita tambahkan itu baru boleh. Nah, itu perbedaannya. Ini masalah ikhtilaf itu.
Wa yusanu khadbu lil mutaparrisati Jersidin. Nah, disunatakan berpacar itu bagi orang yang sudah kawin. Wah, orang yang kawin Jersidin disunatakan berpacar bagi orang yang mutarisah sudah, nang sudah bersuami. Nah, itu sunat. Nah, berpacar Jersidin bibinian nang sudah kawin. Sunat. Wa yukrahu lil khalati Jersidin. Nah, Jersidin haliyah kada boleh Jersidin, makruh hukumnya. Makruh pulang kalau hukumnya. Makruh ini berarti ada nama membolehkan pulang. Disunatakan bagi orang nang kawin berpacar itu. Dan makruh hukumnya bagi orang nang belum kawin berpacar itu. Hukumnya. Bila orang belum kawin makruh Jersidin. Artinya boleh aja sebenarnya, cuma kada dapat pahala. Tetapi kalau orang yang sudah kawin bagus Jersidin berpacar. Nah, berpacar itu kalau inya kutik lah itu kada boleh. Ada boleh, pian tuh pacar tuh. Nah, kalau yang kutik itu kan kayak cat di muka ini, nah. Lalu kita berudu kada sah, karena tertutup kuku kita ini dengan pacar kutik tadi itu. Maka kada sah wudunya, mandi wajibnya kada sah juga. Sama dengan orang bersamir rambut itu dengan cat timbuk tertutup rambut itu, nah seperti ini, nah. Ini catnya, ini rambutnya, tertutupnya kayak itu, kada boleh. Tetapi kalau pacar biasa seperti samir biasa ini dia rasap ke kuku, kada apa-apa itu. Yang menjadi masalah yang tidak sah itu ketika itu pacar kutik tadi atau semir rambut tadi menutupi akan itu rambut, seolah-olah jadi kita tuh terselubung. Itu kada sah. Makanya kekanakan itu kalau hanya pakai ke pacar kutik ditagur, sembahyangnya kada sah. Itu mandi wajibnya kada sah kalau orang dua laki bini. Itu perlu kita perhatikan. Ibadahnya kada sah jadinya seberkan. Dan dia itu senantiasa berhadas besar berarti. Orang tadi itu nah. Apabila inya itu artinya kada menghilangkan itu, habis berhubungan suami istrinya, maka tetap dia dalam keadaan berhadas besar. Dan dia mengerjakan sembahyangnya, itu kada sah. Masuk masjid haram hukumnya. Dengan sebab apa? Tetap dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi kalau orang nampak kejar kutik yang menutupi akan kukunya, itu cepat-cepat dihilangkan. Cepat-cepat. Kena kada sah. Kada sah kena anunya ini. Kada sah dengan sebab tertutup. Makanya orang itu kalau inya ada di sini. Di sini nah ada apa namanya, kotoran kuku, lalu menghalangi banyu, kada sah. Makanya kuku itu kalau panjang diperhatikan sampai kada banyu ke dalam situ. Bilanya kada sampai kada sah wudunya. Seperti itu. Wa yahrumu sa'rul asnan wasrul asnan, dan diharamkan kita itu meruncingkan gigi, meratakan gigi, samalah haram hukumnya. Wa waslu sa'ri bi sya'ri najisin, dan Jersidin haram juga menyambung rambut dengan rambut yang najis. Rambut yang najis itu haram. Misalnya daripada binatang yang kada boleh dimakan, misalnya disambung, atau dengan bulu babi misalnya rambut disambung, haram hukumnya. Nah, atau dengan rambut yang najis, Jersidin haram hukumnya. Dengan rambut yang najis. Au sa'ri adamin, atau rambut anak Adam, haram hukumnya. Jadi kalau kita menyambung rambut itu jangan menyambung dengan rambut manusia juga. Hukumnya haram. Menyambung dengan rambut yang najis, misalnya bulu yang najis yang terlepas daripada binatang yang kada bisa dimakan. Hukumnya haram hukumnya. Menyambung dengan itu. Bulu misalnya, bulu apa, kuda, terserah pokoknya. Misalnya disambung dengan itu, haram hukumnya. Jadi sini. Menyambungnya rambut tadi itu. Atau dengan rambut anak Adam, kita sambung dengan rambut manusia juga, haram ya sidin. Warabatuhu bihi, nah, disambung atau menanamnya dengan itu, haram hukumnya sidin. La bihuyutil hariri, kada apa-apa Jersidin menyambung itu dengan sutra kah, kada apa-apa. Menyambung rambut palsu, rambutnya itu sutra, kada apa-apa. Au saufi Jersidin, ataupun rambut itu terbuat daripada wool, kada apa-apa. Nah, itu kada apa-apa lah. Amun yang itu kada haram Jersidin. Nah, itu diantaranya yang diharamkan. Jadi kalau kita menyambung rambut, orang banyak sekarang ini menyambung rambut. Bila menyambung dengan sesuatu
yang itu adalah najis, maka hukumnya haram. Atau menyambung dengan sesuatu atau menanam dengan sesuatu tadi, rambut tadi dengan rambut manusia juga, maka hukumnya yusidin haram, hukumnya yusidin. Jadi kalau kita itu selama kita memakai itu berarti hukumnya kita haram tuh. Kada apa-apa yusidin kalau menyambutnya itu menyambungnya dengan sutra kah atau dengan wol, kada apa-apa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Waktunya ada. Karena fikih ini perlu bertanya. Pertanyaan orang di TikTok nih, kalau janda bolehlah berpacar aja. Janda. Kalau nya kada janda aja makruh aja kalau tadi yang bujang. Jadi punya janda kada apa-apanya. Makruh aja hukumnya berarti. Makanya pian balaki nang balaki aja nang disunatakan. Ya janda kada apa-apa, sama lawan kada balaki. Akhaliyah itu artinya orang nang kada beisi laki, makruh. Guru kalau lagi salat takalap matanya. Takalap mata batal lah. Kalau takalap mata batal lah. Kalau inya taguring batal. Kalau inya mengantuk kada batal. Karena mengantuk itu kada membatalkan wudu. Tetapi kalau inya taguring waktu sembahyang batal hukumnya. Batal hukumnya. Taguring misalnya, tapi berdiri batal hukumnya. Karena hilang sudah akalnya. Apa bedanya mengantuk dengan taguring? Kalau mengantuk tuh mendengarnya samar-samar kayak kita mau khutbah. Alhamdulillah. Paham ya? Kada paham. Yasma'u wala yufhamu itu mengantuk namanya. Mendengar tapi kada paham itu mengantuk. Batal lah sembahyangnya, batal lah wudunya ketika dia duduk, kada batal. Asalkan duduk. Pian nih sembahyang, juhur, orang mau khutbah. Duduk kayak pian ini nah, kada begisir burit pian, biar mengaruh kada batal. Kada batal hukumnya wudu pian. Kada batal. Tetapi yang batal tuh kayak apa? Orang itu guring, tak duduk, tak gisir buritnya, baru batal. Buritnya ini tak angkat waktu guring itu nah. Nah, tak miring, itu batal. Tetapi kalau nyono, kada apa-apa. Walaupun beliuran, kada batal asal buritnya tuh tetap al-ainani wika usahi. Kecuali kawan mendengar waktu kita guring itu, takantut kita waktu guring, nah itu baru batal. Itu perbedaannya. Makanya orang itu bisa kada batal aja wudu isya sampai subuh kada batal. Bisa jadinya teguring. Teguringnya. Teguring tapi terduduk. Berduduk. Kalau kita ini teguring tapi langsung tarabah, langsung setumat ya. Takalap langsung batal itu. Kalau kita ini kada berduduk guringnya, itu diantaranya. Ada lagi pertanyaan? Adakah? Ada? Perlu dipaham sebertaan sudah kada apa-apa juga. Kalau sambil membacakan typingan orang inilah. Adakah? Amun memasang gigi palsu biasanya dipapar sedikit. Bisakah kayak apa guru? Kalau ini dipapar sedikit untuk merapikan karena tidak rapi maka hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah rapi benar misalnya itu kada boleh, haram hukumnya. Sudah rapi hendak dicuring-curingi pulang. Ini kucing ya hendak mau. Asalnya lah tuh kada apa-apa. Kalau nya kada rapi lalu dirapikan kada apa-apa. Hukumnya. Sudah sampai kata. Sampai. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kainalah itu tanggal 27 malam Selasa, insyaallah kita nanti sekalian menghaul Habib Ali Al-Khabsi, sekalian nanti yang datang Habib Muhammad insyaallah, Habib Muhammad Kalwa insyaallah tempat kita insyaallah. Mudah-mudahan lancar nanti acara kita, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta hamd.